Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mutmainah, mahasiswi semester 5, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya beserta 5 teman saya, yaitu Zahra Putri Nabila, Dina Aprilia, Safitri Dwi, Safa Tasya, dan Maulida Rufaidah. Kami telah melakukan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1. Apa itu PLP1? Pengenalan lapangan persekolahan atau PLP1 adalah aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait dengan kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembang pendidikan dan pembelajaran. PLP1 bertujuan agar mahasiswa memiliki landasan jati diri pendidik dan memiliki kompetensi akademik pendidikan yang mantap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan dari pengenalan lapangan persekolahan 1 atau PLP1. Berikut videonya. Mengenai visi misi sekolah SDIT Al-Marjan, visinya yaitu sekolah Islam terpadu, beradab, dan bertalenta. Sedangkan untuk misinya adalah yang pertama, menyelenggarakan sekolah yang reprehensif sesuai dengan kebutuhan siswa dan siswi multi talenta dalam peran pendidikan karakter yang islami. Lalu yang kedua adalah mengembangkan layanan belajar tuntas atau integrated mastery learning yang menyenangkan, penuh makna, dan multi prestasi untuk tercapainya lulusan atau output outcome berkomprehensif. Pada umumnya, hal yang utama diterima menjadi peserta didik di SDIT Al-Marjan adalah mengenai usia. Jika usia anak sudah mencapai 6 tahun, di bulan Juli bisa diterima. Kemudian ada wawancara dari calon anak murid dan wawancara orang tuanya. Menurut Kepala Sekolah SDIT Al-Marjan, setiap anak berhak mendapatkan peluang untuk pembelajaran, terlebih masih sekolah dasar. Jadi siapapun anak itu bisa bersekolah di SDIT Al-Marjan. Selama pembelajaran daring maupun luring, anak-anak bisa belajar dengan tertib. Untuk awal masa pandemi sekarang ini, memang menjadi suatu hal yang baru bagi mereka, sehingga pembelajaran saat online menggunakan Zoom Meeting atau sesekali menggunakan Google Meet. Juga melalui video pembelajaran yang diupload di channel YouTube-nya Al-Marjan. Pada awalnya, siswa belum bisa tertib karena merasa tidak nyaman dan tidak diperhatikan oleh gurunya. Ketika belajar, ada murid yang mematikan kamera, tiba-tiba keluar dari Zoom Meeting, entah makan atau ke kamar mandi. Bahkan ada yang sampai tertidur. Oleh sebab itu, pihak sekolah mengadakan evaluasi pembelajaran kepada para guru, sehingga tata tertib apa saja yang disampaikan kepada siswa, pembelajaran itu berjalan dengan baik. Maka dari itu, siswa diwajibkan untuk menyalakan kamera dan untuk duduk tertib, diberikan peraturan yang harus bagaimana agar ia mentaati peraturan tersebut. Sehingga pembelajaran kepada siswa, baik secara daring maupun luring, dapat berjalan dengan baik. Struktur organisasi yang ada di SDIT Al-Marjan umumnya hampir sama dengan struktur organisasi lainnya. Ada kepala sekolah, wakil-wakil, namun yang membedakan dari sekolah lainnya adalah adanya observer. Observer ini adalah guru yang membantu tugas dari wali kelas, tetapi dalam hal ini bukan pendamping. Jabatan sebagai observer lebih tinggi daripada wali kelas. Kenapa demikian? Karena mereka menilai secara otentik penilaian anak-anak, khususnya pada penilaian pendidikan karakter. Dan di kurikulum 2013 ada penilaian sikap. Observer ini juga membantu wali kelas untuk menangani masalah agar wali kelas bisa fokus terhadap proses pembelajaran. Dengan peraturan bahwa pembelajaran tatap muka terbatas di mana pada jam 2 siang dari pukul 7.30 tentu berubah di masa kini. Pihak sekolah memaksimalkan kegiatan belajar mengajar sampai jam 11.15. Sehingga memang batasannya sedemikian dan siswa masuk dengan ketentuan maksimal 50% dari jumlah seluruh siswa. Adanya perbedaan saat pembelajaran tatap muka maupun saat daring. Ketika pembelajaran tatap muka,
Peraturan kelas sama seperti pada sebelumnya. Contoh, seperti datang 15 menit sebelum waktu pembelajaran. Berarti 7.15 sudah hadir di sekolah. Kemudian mengenakan seragam. Lalu tata tertib sekolah biasanya saat jam pembelajaran berlangsung, ketika ada anak yang keluar masuk kelas harus dengan izin secara langsung untuk yang offline dan raise hand atau mengangkat tangan saat daring. Sekolah juga memberikan pijakan tata tertib pada pukul 7.30, jadi mereka sudah standby dengan alat tulis. Kamera siap untuk dinyalakan, mikrofon siap untuk di-mute karena pembelajaran online. Diperbolehkan membawa cemilan atau minuman, sehingga ketika belajar mereka tidak perlu berdiri jika merasa lapar, atau meninggalkan ruang Zoom. Bersikap sopan kepada para guru. Kepala sekolah dari SDIT Al-Marjan mengatakan bahwa disiplinan memang tidak dapat diberikan sekali saja. Ketika ada anak yang terlambat, harus diingatkan dan diberi motivasi. Namun sebelum di masa pandemi, ada siswa yang terlambat akan dikumpulkan terlebih dahulu di suatu ruangan untuk berbincang bersama agar mengetahui mengapa ia terlambat dan guru memberikan solusi. Mengapa demikian? Karena ketika siswa tersebut diperbolehkan untuk masuk ke kelas akan mengganggu siswa lain yang sedang mengikuti kegiatan pembelajaran. Di masa transisi pembelajaran, kini harus dengan standar protokol kesehatan seperti memakai masker, membawa hand sanitizer dari rumah, dan perlengkapan makannya sendiri. Di SDIT Al-Marjan ini menyediakan makanan seperti nasi beserta lauk pauk dan buah-buahan untuk para siswa. Namun, alat perlengkapan seperti sendok dan piring milik siswa pribadi, dan ini merupakan aturan terbaru dari sekolah. Siswa tidak diperbolehkan berbagi makanan dengan temannya. Di SDIT Al-Marjan, kegiatan seperti upacara secara tatap muka belum dilaksanakan karena masih menjaga kesehatan para siswa. Namun, pada 17 Agustus 2021 dapat dilaksanakan dengan guru yang menjadi petugas upacara dan siswa hanya menonton mengikuti upacara secara daring serta memakai seragam mereka. Sebelum pandemi, kegiatan kokurikuler diadakan di setiap kelas 1 sampai 5. Di masa pandemi sekarang ini belum dilaksanakan kembali, namun tetap diberikan edukasi. Di SDIT Al-Marjan merupakan sekolah Islam terpadu. Kegiatan yang dilakukan seperti membaca Al-Quran, zikir pagi, dan berinfak. Kegiatan karakter terdapat pada moto sekolah yaitu taat, hebat, bersahabat, yang akan mengajarkan para siswa untuk taat kepada Allah, hebatnya bersungguh-sungguh belajar, dan bersahabat untuk rasa kasih sayang kepada teman. Kemudian untuk saling menyayangi agar tidak adanya bullying kepada sesama. Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler tetap dilaksanakan, anak dapat memilih kegiatan yang mereka inginkan. Contohnya untuk paralel anak kelas 1, tapak suci dan meruqyah yang dilakukan secara online maupun offline. Lalu kegiatan ADC atau Al-Marjan Digital Center, kegiatan pramuka yang didampingi oleh kakak pelatih yang datang ke sekolah, dan kegiatan secara offline di hari Sabtu yaitu futsal. Perlengkapan sudah disediakan, namun keperluan pribadi seperti body protector harus dipersiapkan sendiri karena tidak memungkinkan untuk dipakai secara berganti. Di SDIT Al-Marjan, pembiasaan positif yang dilaksanakan adalah kegiatan zikir pagi bersama karyawan serta siswa, baik di dalam kelas maupun di dalam masjid Al-Marjan, dan sholat duha. Selain itu, para guru selalu mengingatkan 4 kata terpenting, yaitu tolong, permisi, maaf, dan terima kasih. Harapan kepala sekolah dan para guru adalah ketika siswa telah lulus dari SDIT Al-Marjan, diharapkan para siswa tersebut akan menjadi manusia yang baik, yaitu Khalifah fil ard. Ibu Mul mengatakan bahwa sebagai guru dalam pembelajaran daring di mana biasanya bertemu dengan siswa secara tatap muka, ini tiba-tiba kita dihadirkan untuk tidak bisa bertatap muka. Dan ini merupakan tantangan baru bagi para guru yang ada di SDIT Al-Marjan, karena beberapa pembelajaran tidak bisa diberikan secara daring, seperti halnya pembelajaran peradaban yang baik, di mana harus dilakukan secara tatap muka, membutuhkan kerjasama antara guru dan orang tua, di mana tidak semua orang tua itu siap dalam pembelajaran daring. SDIT Al-Marjan terus berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, seperti mengadakan evaluasi pembelajaran setiap sepekan, dan untuk pembelajaran daring seefektif mungkin dilakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi agar siswa merasa lebih nyaman, tenang, dan menyenangkan dalam pembelajaran daring. Lalu untuk media aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran
secara daring menggunakan Zoom dan Google Classroom. Sedangkan media pembelajarannya menggunakan beberapa alat peraga, menonton film, praktikan pembelajaran yang dipelajarinya seperti pembelajaran matematika dengan menggunakan puzzle atau kartu. Sebelum pembelajaran tatap muka ini berlangsung, pastinya para guru sudah mempersiapkan segala kebutuhan belajar mengajar yang diperlukan. Tidak hanya di materi, namun lebih kepada protokol kesehatan, sudah bekerja sama dengan pihak keamanan Satgas Covid yang ada di Bekasi maupun yang ada di Al-Marjan, membuat surat pernyataan kepada orang tua apakah mereka mengizinkan untuk anaknya mengikuti pembelajaran luring di sekolah. Maka dari itu, ketika ada kejadian yang tidak diinginkan, sudah menjadi tanggung jawab antara orang tua dan pihak sekolah. Di SDIT Al-Marjan mengutamakan keamanan, kesehatan, dan keselamatan para siswa, seperti mengingatkan para siswa untuk memakai masker dengan benar, diberikan pengarahan yang baik, dengan memberitahukan bahwa masker tersebut boleh dilepas saat kegiatan seperti makan atau berburu. Selain itu, para guru memperkuat materi dengan memberikan materi-materi yang esensial sehingga waktunya cukup untuk siswa. Karenanya, para guru itu harus fokus pada pelayanan yang akan diberikan kepada para siswanya, baik bagi mereka yang mengikuti pembelajaran secara daring maupun luring. Bagi guru, kegiatan belajar mengajar di masa pandemi sekarang ini sangat tidak mudah dan merupakan suatu tantangan baru menguras energi yang cukup luar biasa. Administrasi yang dipersiapkan saat pembelajaran daring maupun luring itu tidak jauh berbeda, namun pembelajaran tatap muka ini dilakukan setiap 2 kali dalam sepekan. Seperti siswa kelas 1 dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari Senin dan Selasa, sedangkan untuk kelompok 2 pada hari Rabu dan Kamis. Artinya, siswa yang mendapatkan giliran mengikuti pembelajaran secara tatap muka di hari Senin akan mendapatkan pembelajaran kembali pada hari Selasa. Para siswa akan mendapat hak mereka masing-masing dalam penyampaian materi yang diberikan guru. Tidak ada siswa yang diistimewakan, semuanya sama. Proses penilaian secara daring atau menatap layar dengan meminta bantuan orang tua atau pendamping siswanya di rumah. Jadi pihak sekolah tidak bisa menjamin apa yang dijawab para siswanya atau ujian tersebut murni jawaban mereka. Untuk penilaian anak di rumah, guru perlu mengenal karakter siswa, kecuali ketika anak sudah di sekolah. Jadi untuk penilaian anak itu di SDIT Al-Marjan mengadakan ujian dengan melalui video call, sehingga guru ini mampu menilai cara menjawab siswa. Soal yang diberikan bukan hanya sekadar sepenuhnya pilihan ganda, namun lebih memberikan pertanyaan mengenai pemahaman yang didapat para siswanya, dan siswa tersebut dapat menjelaskannya secara lisan. Perbedaan penilaian anak di rumah dengan di sekolah yaitu yang di rumah dilihat dari gelagat anak tersebut ketika menjawab pertanyaan dari guru. Jika guru tersebut itu melihat adanya bantuan dari orang lain atau orang sekitarnya, nilai anak itu akan dikurangi. Kendala yang ditemui selama pembelajaran secara daring maupun luring. Biasanya, tidak semua orang tua bisa mendampingi anak mereka sebelum atau saat berjalannya proses pembelajaran. Sehingga biasanya itu anak ditemani oleh orang yang lebih tua seperti nenek atau kakeknya yang kurang mengerti akan teknologi. Karena kurangnya pemahaman mengenai pengaplikasian teknologi, anak biasanya itu tidak bisa dapat menghadiri pembelajaran secara daring. Karena itu, guru akan mendatangi rumah anak tersebut dengan seizin orang tuanya untuk melihat dan mengatasi masalah tersebut, seperti memberikan pelajaran tambahan bagi siswa yang menginginkannya dengan melalui video call masing-masing siswa. Dalam pembelajaran secara daring maupun luring, SDIT Al-Marjan ini, para guru memotivasi siswanya dengan cara melibatkan Allah di dalamnya. Jadi, guru tersebut memberikan penjelasan kepada para siswanya seperti memberikan kata-kata motivasi. Contohnya, anak-anak pergi ke sekolah untuk berjuang mencari ilmu, dan 1 langkah kaki dari rumah ke sekolah itu terhitung pahalanya. Seperti itu. Jadi lebih kepada ruhiyah mereka. Sekian pemaparan laporan hasil wawancara dari kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it, ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came from me. Like your dress, but you fit better in my wrinkled tee. We moved on to newer things, but we got history. Put my
my feelings all aside. Don't know what to make it right. Pictures popping on my mind. All these occasions, let's work it out with me. I don't think it hurts to give another try.